Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 mata kuliah proses manufaktur dengan dosen pembimbing Bapak Suhendra. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang wire cutting process dengan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Indah Nur Cahyani, yang kedua ada Afinda Riyandana, yang ketiga ada Iqbal Kurniawan, dan yang keempat ada Dani Sucipta. Wire cutting process. Apa sih wire cutting process itu? Wire cutting process adalah proses pemotongan bahan dengan menggunakan ujung kawat yang ditenagai oleh tenaga listrik. Proses ini adalah metode yang digunakan untuk memotong bahan logam dan juga bahan lain yang tidak dapat dipotong dengan alat pemotong tradisional. Terus, fungsi mesin wire cutting ini apaan? Fungsi mesin wire cutting ini untuk memotong benda kerja yang rumit dan membutuhkan ketelitian yang tinggi. Jadi, pada umumnya produk-produk yang dihasilkan melalui proses pemotongan dengan mesin wire cutting ini memiliki tingkat kepresisian yang tinggi dibandingkan dengan mesin konvensional biasa. Jadi, dulu pada tahun 1770, ilmuwan Inggris bernama Joseph Priestley menemukan efek erosi dari percikan arus listrik, yang kemudian penemuan itu dikembangkan oleh ilmuwan Rusia yang bernama Bel Lazarenko pada tahun 1943, yaitu dengan memanfaatkan percikan arus listrik untuk membuat proses yang lebih terkontrol untuk pemesinan secara elektrik pada bahan konduktif yang kemudian dikenal dengan proses wire cutting EDM. Wire cutting ini tentunya memiliki komponen penyusun dong. Adapun penyusun komponen wire cutting machining, yaitu yang pertama adapun computer-side numerical control, yang merupakan otak dari pergerakan wire cutting ini dalam proses pemahatan. Pengaturan ini menggunakan bahasa pemrograman tertentu untuk menjalankannya. Yang kedua ada power supply, yang merupakan komponen yang berfungsi sebagai sumber penyedia daya atau sumber tenaga penggerak sistem. Yang ketiga ada komponen mekanikal, yang merupakan komponen mekanik, seperti meja kerja atau work table, mekanisme penggerak kawat, dan juga workstand. Yang keempat ada dielektrik, yang merupakan komponen yang berupa fluida yang berfungsi sebagai pembersih hasil pemahatan dan juga menjaga konduktivitas air. Terus, gimana proses prinsip kerja pada wire cutting ini? Wire cutting menggunakan sebuah kawat elektroda panas yang bergerak menembus benda kerja. Di antara kawat dan benda kerja itu terdapat air yang terdeionisasi, yang disebut dielektrik. Proses deionisasi ini akan menyebabkan air menjadi air murni yang berfungsi sebagai insulator dan air tap yang mengandung mineral, sehingga hal tersebut membuat kawat menjadi sangat konduktif. Ketika sistem teraliri listrik, maka air akan terdeionisasi. Kemudian terjadi loncatan bunga api di antara kawat dan juga benda kerja, yang akan mengikis bagian kecil pada benda kerja. Sementara, cairan dielektrik ini bertekanan ini dialirkan untuk membantu proses pendinginan benda kerja dan membersihkan hasil kikisan dari kawat maupun benda kerja. Ketika sistem sudah teraliri listrik, maka air akan terdeionisasi. Kemudian terjadi loncatan bunga api di antara kawat dan juga benda kerja, dan mengikis bagian kecil pada benda kerja. Pulsa elektrik ini terjadi berulang ribuan kali per detik. Sementara cairan dielektrik bertekanan dialirkan untuk membantu proses pendinginan benda kerja dan membersihkan hasil kikisan dari kawat maupun benda kerja. Adapun skema wire cutting machining bisa teman-teman lihat pada gambar berikut. Baik untuk sistem listrik DC ataupun AC, celah yang terjadi di antara kawat tersebut sebesar 0,051 hingga 0,76 mm.
Karena kawat tidak menyentuh benda kerja, maka wire cutting merupakan proses pemotongan yang bebas akan tegangan. Kawat elektroda yang biasa digunakan pada proses ini berupa tembaga, kuningan, dan juga zinc dengan diameter 0,025 hingga 0,357 mm. Terkadang juga digunakan tungsten dan molybdenum sebagai kawat elektrodanya. Adapun langkah kerja wire cutting dapat kita simpulkan yang pertama menghidupkan sumber tenaga sistem untuk membangkitkan arus listrik sebagai sistem wire kawat sebagai anodanya. Yang kedua menimbulkan loncatan bunga api listrik di antara kawat dan benda kerja, sehingga yang ketiga material yang telah meleleh tadi menjadi kepingan chip atau hasil pemahatannya. Di antara proses tersebut, tentunya mesin wire cutting ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan teman-teman. Adapun kelebihan dari mesin wire cutting ini, yang pertama, mesin ini dapat mengikis material yang telah mengalami proses pengerasan. Yang kedua, permukaan hasil potong dapat diatur tingkat kehalusannya berdasarkan besar kecilnya arus listrik yang digunakan. Yang ketiga, mempunyai tingkat kepresisian yang tinggi dibandingkan mesin yang lain. Yang keempat, dapat digunakan membuat profil benda kerja yang lumayan rumit. Jadi, jika teman-teman memiliki pola yang rumit, teman-teman bisa menggunakan mesin wire cutting ini sebagai mesin pemotongnya. Selain kelebihan, tentunya ada kekurangan. Mesin wire cutting ini memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya, elektroda yang digunakan harus dibuat profilnya terlebih dahulu dan diberi ukuran sesuai tuntunan benda kerjanya. Yang kedua, proses pemotongan ini berlangsung lebih lama, terutama pada tuntunan kehalusannya tinggi, karena harus menggunakan arus listrik yang lebih kecil. Terima kasih teman-teman. Untuk presentasi dari kami cukup sekian. Mungkin ada kritik dan saran bisa kalian tulis di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.